Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas dan mencoba menginstal distro Linux bernama Ubuntu. Dari namanya, ini kelihatan banget gabungan dari Windows dan Ubuntu. Jadi OS ini aslinya Ubuntu dengan tampilan yang mirip banget sama Windows. Distro ini jelas melanggar hak cipta Microsoft, dan juga pernah kena skandal keamanan situs dan datanya. Penasaran bagaimana? Simak video berikut. Untuk menginstal Ubuntu ini, saya akan pakai laptop Acer, singkatan dari agak cepat rusak. Modelnya V5-471G. Ini adalah laptop keluaran sekitar 2011-2012, yang pasti sebelum kiamat. Untuk speknya, ini pakai Core i3 generasi kedua, VGA Intel HD 3000, dan juga almarhum Nvidia GT 620M, karena VGA dedicated-nya udah mati seperti Kaori. Untuk RAM-nya 4GB dan pakai Aldo SSD 240GB. Untuk menginstal Ubuntu ini, saya akan download versi Plasma, yang mirip sama Windows 11 tampilannya. Cara downloadnya ini gampang dari SourceForge, tapi kadang kalian dapat mirror yang busuk dan speed downloadnya itu jelek. Kalau sudah beres downloadnya, kalian bisa masukkan ISO ini ke flashdisk pakai aplikasi seperti Rufus atau Balena Etcher. Karena saya pakai Linux, jadi saya akan pakai Balena Etcher. Pertama, colok flashdisk di atas 8GB ke PC atau laptop kalian. Pastikan backup dulu semua data di flashdisknya, karena dipastikan bakal hilang semua. Lalu pilih ISO Ubuntu yang tadi kalian download. ISO Ubuntu ini difitnah Windows sama Balena Etcher, padahal ini Linux aslinya. Setelah itu, pastikan pilih flashdisk yang benar, bukan yang lain, karena kalau kalian salah format bisa hilang data kalian di tempat lain. Dan jika kalian sudah pilih, tinggal pencet tombol flash dan duduk manis, tunggu sampai beres nge-flashnya. Sekarang kita kembali lagi ke laptop. Pertama, kita matikan dulu laptopnya. Dan ini terakhir kalinya kita akan melihat Windows di laptop ini. Maksudnya Windows asli beneran buatan Microsoft yang non-flash dan dibenci sama Anton Wibowo. Selanjutnya, kita masukkan budi flashdisk yang sudah diisi Ubuntu tadi ke laptopnya. Colok ke port USB-nya yang ada. Setelah itu, kita nyalakan laptopnya dan coba booting dari flashdisk. Jika sukses, maka akan muncul Ubuntu. Ini terang-terangan banget ngasih tahu kalau Ubuntu itu singkatan dari Windows Ubuntu. Di sini kita pencet saja Enter buat masuk ke distro Linux haram ini. Setelah loading cukup lama, kalian akan dibawa ke desktop live CD Ubuntu. Di sini kalian bisa coba-coba dikit OS-nya. Dari tampilannya ini mirip banget sama Windows, terutama start menunya itu mirip banget. Kalau orang awam pasti auto ngira ini Windows 11 bukan Ubuntu. Dan ini tuh jelas ilegal, karena ini mendistribusikan tema yang mirip Windows dengan logo Windows beneran yang ada hak ciptanya. Selanjutnya, kita akan coba install Ubuntu di laptop ini. Untuk cara installnya, kalian harus terkoneksi dengan internet. Maksudnya jaringan internet, bukan Indomie telur kornet. Setelah terkoneksi internet, kalian tinggal next aja ikutin tahap-tahapnya dan juga masukin zona waktunya. Dan juga masukin nama pengguna dan password yang diinginkan. Kalian sebenarnya bisa dual boot sama Windows, tapi di video ini saya mau hapus semua isi Aldo SSD-nya. Jadi Windows aslinya auto hilang. Dan di sini adalah proses installnya. Kalian bisa tinggalin main MOBA analog atau minum kopi, terserah kalian, karena ini prosesnya cukup lama. Di sini terlihat kalau mereka itu maling artwork resmi Windows. Kayaknya kebelet banget kelihatan seperti Windows buat nipu awam. Setelah beres installnya, perangkat kalian akan restart. Dan sebelum restart, pastikan untuk melepas budi flashdisk atau DVD-nya sesuai kalian installnya pakai apa. Jika sudah, nyalakan lagi laptopnya seperti biasa dan seharusnya akan booting ke Ubuntu atau Windows Ubuntu. Setelah booting, akan muncul tampilan setting yang kelihatan banget plagiat dari Windows 11. Sama seperti Muntod ngeplagiatin game lain. Di sini kita sudah sukses menginstal Ubuntu di laptop ini. Langsung saja kita coba cek isi Ubuntu ini. Cek aplikasinya satu-satu. Oke, kita udah masuk ke tampilan awal desktopnya Ubuntu. Ini mirip banget sama Windows 11. Kalau orang yang nggak tahu ini auto ngira ini Windows 11. Jadi pertama kali kita install ini tuh muncul ya ini notifikasi. Katanya kita tuh pakai versi PowerToys yang gratis. Ini alasannya karena distro ini tuh agak-agak pay to win. Jadi kalau mau fiturnya kebuka semua, kalian harus bayar. Ini agak-agak pay to win dikit. Padahal ini Linux yang aslinya gratis harusnya. Jadi ini saya masukin pakai HDMI, ini ya pakai capture card dari laptopnya biar gak terlalu burik ya. Biar apa itu saya gak usah ngevideoin itunya laptopnya. Jadi lebih nyaman dilihatnya. Dan saat video ini dibuat, ini tanggal 7 Maret. Ini 7 Maret tuh salah satu karakter di game saudaranya game Kikir. Tapi yang gak kikirnya.
Dan 18 Maret kita akan ada suatu acara yang kalian juga tahu lah acara apa lah di tanggal 18 Maret ini. Ini kalau kita klik, oh nggak bisa diklik ternyata. Ini nggak bisa diklik. Oke, kita coba buka settingnya ya. Bentar, saya kurang familiar. Oh, ini tombol startnya ada di tengah. Oke, kita buka setting. Nah, kalian lihat tadi ini ya, tombol start menunya. Ini mirip banget nih sama Windows 8, Windows 11. Kenapa saya tiba-tiba nyebut Windows 8 dah. Ini kayaknya mirip banget nih sama Windows 11 ini ya. Kalian lihat lagi nih, ini si tombol startnya ini asli mirip banget ini. Ini 1:1 ini udah sama banget nih kayak Windows 11 banget ini. Nah, ini tampilan settingnya juga mirip-mirip ini. Kalau yang Windows 11 asli itu ada efek-efek ngeblurnya, ini nggak ada. Kita coba besarin ininya. Dan dari kostumisasi ini kita bisa ubah wallpaper. Nah, ini bedanya sama Windows 11 yang asli. Kalau Windows 11 asli itu kalian ganti wallpaper harus aktivasi dulu. Kalau ini nggak aktivasi juga bisa. Nah, kalian bisa pilih warnanya. Tapi pas masuk pilihan warna ini tampilan Linux ini. Ya, kita bisa ganti ini warnanya. Kita pilih warnanya, oke. Play. Itu ini temaknya juga bisa ganti nih. Jadi ada Ubuntu, ada yang dark, ada yang dark mode ini. Kita pakai yang light mode aja. Nah, ini temaknya pakai tema Windows 11 ini. Ada yang tema Windows 10 juga. Oh, ini deskripsinya nggak jelas ini. Kok deskripsinya malah Mac OS, padahal ini Windows ini. Ngaco ini yang bikin temak ngasih deskripsinya. Tapi ini tuh tampilan temaknya Linux ini. Dan satu hal yang saya sadar ini agak-agak lemot ininya. Navigasi UI-nya ini. Padahal saya udah pakai Aldo SSD ini. Walaupun ini speknya jelek sih ya. Saya bakal coba pakai ini Ubuntu ini gimana ininya rasanya gitu. Pakai Ubuntu di laptop ini. Ini bawaannya dipasang ini Microsoft Edge. Karena Microsoft Edge udah rilis di Linux. Ini banyak intronya ini. Wah, ini nggak bisa dihilangin ini checklistnya nih. Microsoft maksa banget pengen nge-spy. Kita pilihnya yang fokus aja lah. Kita confirm. Gak usah login nggak jelas. Dan kita udah bisa browsing seharusnya ya di sini di laptop ini dengan Ubuntu. Kalau misalnya kita buka YouTube nih, ini banyak ngebacot ini Microsoft Edge. Ini gimana nih close-nya ini? Kita bisa buka YouTube dan kita bisa coba cari J2 Prime HP. Kita coba setel lagu J2 Prime HP tolol, bisa gak? Waduh, ada iklan dulu ini. Kita coba 720p ya. Agak nge-lag dikit nih, bahkan 720p pun agak ketar-ketir ini. Kita coba ini, cek mana stats for nerd. Oh, enggak sih, gak terlalu parah ini frame dropnya. Oh, ini masih cukup lancar ini, cuma 74 frame yang dropnya. Oke, berarti ini buat nonton YouTube masih aman ini. Apalagi kalau orang awam cuma pakai browser aja, mereka gak akan sadar kalau ini tuh Linux bukan Windows. Karena emang hampir gak ada bedanya, tampilannya mirip banget. Oke, selanjutnya ini ada selain Microsoft Edge ada File Manager. Nah, ini buat ngebuka file lah pakai nanya. Dan ini tuh pakai File Manager Dolphin yang dikasih tema Windows. Jadi auto mirip-mirip dikit, walaupun gak 100% mirip ini. Ini masih agak-agak beda dikit lah. Kalau misalnya yang ngerti komputer dikit mungkin udah mencium bau-bau sus gitu. Ini bau-bau udah bau-bau palsu ini Windows-nya ini. Tapi ya fungsinya itu buat bikin file. Kita bisa bikin file baru ini, bikin file teks baru misalnya. Ya ini kayak file manager aja, file manager pada umumnya. Oh, ini pakai KT ininya buat text editornya. Nah, kita bisa tulis bebas di sini. Misalnya kita tulis J2 Prime HP tolol. Ini adalah HP kelas kelas bawah. Oh, dari Smash Nook. Oke, jadi ini dipakai ngetik, bisa pakai notepad ya. Kita discard aja, kita buang. Ya, kita lihat selanjutnya. Ini ada Android, jadi ini tuh bisa jalanin aplikasi Android. Tapi kayaknya ini laptopnya gak support, dan kalau gak salah ini harus yang bayar ininya, Ubuntu yang bayar. Nah, itu ada OneDrive, ini Google Drive-nya Microsoft. KT ini Notepad diganti namanya. Dan Only Office ini sebenarnya ini Office yang lain, bukan Microsoft Office, cuman dikasih logo Microsoft Office biar mirip sama Windows. Yang Copilot
Ini juga cuman web view aja, jadi bukan aplikasi Copilot asli, ini cuma nampilin websitenya aja. Yaitu ada sistem setting, kita udah lihat. Info center ini buat ngelihat spesifikasi ininya, buat ngeliat OS-nya sama spesifikasi sistemnya nih. Ini muncul. Oh, oke, dikira saya 36 GB, ternyata 3.6. Ini 4 GB, sisanya kepake sama si GPU-nya, bukan grup badut. Aplikasi bawaannya sih ini cukup dikit ya, gak terlalu banyak. Bentar. Oh, enggak. Saya ngomong terlalu cepet. Sisanya ada di sini di bagian all apps. Nah, banyak banget nih aplikasinya. Kita bakal auto coba satu-satu ini. Data aplikasinya pada nyumput di sini semua ya. Ini Advanced Network Configuration kayaknya buat setting WiFi gitu. Gak penting lah, kita udah jalan. Nah, itu yang saya gak ngerti, ini Android File Transfer ini ngapain dibikin aplikasi. Soalnya di Linux tuh kalian colok HP Android ya langsung detect gitu. Di Windows juga sama. Yang nggak langsung detect tuh di Mac. Di Mac itu kalian harus pakai aplikasi tambahan kalau mau Android File Transfer atau kalau mau MTP. Karena di Mac itu nggak support MTP ya, sengaja biar beli Ipong. Biar jadi Dennis. Itu anti MicroX, apa anti Microsoft maksudnya. Saya nggak tahu ini aplikasi apa. Kita coba buka gambarnya sih, gambar controller ini. Ini kayaknya buat colok controller ini, controller Xbox mungkin dari namanya, atau mungkin buat controller lain juga bisa. Saya agak males sih kalau nyobain nyolok, pasalnya ini port USB-nya udah penuh, jadi saya gak bisa nyoba colokin controller. Kita lihat lagi selanjutnya ada chat ini tuh aplikasi bawaan Windows 11. Saya gak tahu ini ke bawah kemana nih. Oh, ini tuh Microsoft Teams ternyata. Microsoft Teams cuma diganti namanya tuh. Ini Microsoft Teams tuh kayak Discord lagi tapi buat kerja kurang lebih. Selanjutnya kita apps, ini ada chat GPT nih. Dan ini tuh isinya browser ini. Ini browser di dalam aplikasi. Oke, saya bakal coba login ya ini. Coba login dan saya bakal coba chat GPT di sini. Oke, saya udah login, kita bakal coba nih chat GPT-nya. Apakah benar Windows bisa disatukan dengan Ubuntu? Karena sekarang saya lagi chat sama kamu pakai Linux distro Ubuntu. Kita coba tanya ya. Oke, dual booting bukan. Kita gak dual booting. Ini Ubuntu yang pakai tampilan Windows. Virtualization juga bukan. Kita gak jalanin virtual machine. WSL juga bukan. Bukan semuanya. Ini aslinya cuma distro Linux yang pakai tampilan Windows. Mengacu pada distro Linux yang memiliki tampilan yang mirip sama Windows. Ya bener banget nih, mirip banget sama Windows. Oh ya, saya belum ngecek ini widgetnya nih. Ini agak-agak beda dikit. Ini widgetnya Linux ini, bukan widgetnya Windows. Oh, ini ada jam nih, jam analog. Kita pasang jam analog di sini. Saya mau pasang jam analog. Saya bukan anak TikTok, jadi saya bisa baca. Oh ya, di luar ternyata. Mana jam analognya? Saya pengen jam analog. Aku malah ke Microsoft Teams. Saya mau jam analog. Kita aktifin jam analognya. Mana jam analog? Ya, ini klik. Kayak di sini. Ini gimana cara masangnya? Saya mau pasang jam analog. Aduh, ini gak jelas banget nih. Oke, ini jamnya keluar. Ini mau muncul kalender, ini gak jelas banget. Saya mau jam analog, saya bukan mau kalender. Saya mau jam analog, kasih saya jam analog. Saya mau jam analog, saya bisa bacanya. Waduh, udah ngebug lagi ya ini ya. Udah gak jelas ini UI UX-nya, gak ngasih tahu saya cara ininya gimana gitu. Saya coba drag gak bisa, saya klik gak bisa. Yang ini malah muncul kalender, yang ini malah muncul kayak launcher gitu. Gimana ini cara pakai widgetnya? Oh, ini 12 ternyata. Saya masang 12 si jam analognya. Kita ini udah nambahin, cuma nggak muncul si jam analognya. Jam analognya goib, ini jam analog merek SMK ini. Goib ini, nggak kelihatan ini jam analognya. Wah, kalau gini sih saya nggak bisa baca. Ini saya kayak anak TikTok, jadinya saya sama-sama nggak bisa baca jamnya. Karena ini jamnya goib ini. Ini satu-satunya jam analog yang nggak bisa saya baca ini. Bukan karena nggak diajarin sih sama di sekolahnya, tapi ini goib jamnya. Wah, saya jadi sama ini kayak anak TikTok kalau kayak gini. Oke lah, bodo amat, kita abaikan aja ini widgetnya lah.
Ini distro Linux yang bikin saya bikin saya kebodohannya selevel anak TikTok, sama-sama jadi gak bisa baca jam analog nih. Oke. Kita coba tanya ChatGPT lah sekali lagi ya. Apakah kamu kaget kalau kamu tahu bahwa anak Indonesia itu banyak yang gak bisa baca jam analog? Lebih shock lebih shock mana sama anak di Jepangan gak tahu GTO? Dua drama kita campurin jadi satu nih. Kita tanya ke ChatGPT. Katanya ChatGPT gak punya perasaan. Ketidakmampuan membaca jam analog pada anak-anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kebanyakan nonton TikTok salah satunya. Oke, dia gak tuh yang GTO kayaknya nggak dianggap. Kita lihat lagi selanjutnya aplikasi apa lagi yang tersedia di Ubuntu ini. Oke, ini ada kamera. Kalau saya pencet nanti saya langsung auto menunjukkan diri sendiri. Discover ini kayaknya semacam App Store gitu kalau dari namanya. Kita coba lihat. Oh ya bener, ini App Store ini. Dan tampilannya beda jauh sama tampilan Windows Store. Ini banyak ini aplikasi yang bisa kita pasang. Ada Telegram, ada Krita ini buat ngegambar, ini GIMP, ini kayak apa itu Photoshop versi Flash. Ini ada di sini semuanya. Rata-rata aplikasi Flash seharusnya ada di sini. Tapi kalau aplikasi yang non Flash tuh gak usah dicari ya, gak bakal ketemu gitu. Bisa kita cari game porno di sini. Gak ada. Kayak paling ini sih ada wallpapernya aja sih. Wallpapernya nih. Oke, ini wallpapernya aja ini sisanya. Itu ada buat kalkulator resource apa ini? Yang pasti bukan game aslinya karena yang aslinya nggak rilis di Linux. Waduh, ini CLI ini aplikasinya buat menghitungnya. Aplikasi apa coba ini? Tapi ini ada wallpaper ini nih, wallpaper game 4.0 ini. Ini bisa, ternyata ini nggak cuma aplikasi aja loh, tapi ada wallpaper juga. Kita bisa pakai nih wallpapernya, wallpaper game porno nih. Ini wallpapernya Zhongli ini. Jadi bisa nyari wallpaper di sini. Aduh, ini masih ngebug ini nih, jam analog goib ya nih, masih belum nongol nih. Karena mouse saya jelek banget ini. Bentar. Ini lucitik jelek ini. Ini bukan double click lagi, ini goib klik ini. Dimana si kliknya itu suka gak kepencet. Atau gacha klik. Ini lebih parah daripada double click. Mouse yang biasa saya pakai tuh lucitik double click. Nah, ini yang saya pakai sekarang ini lucitik goib klik. Jadi gak ada game porno di sini. Ya cobalah, saya pengen main FF. Coba ada FF gak di Linux? Gak ada FF. Gak ada. Jadi saya gak bisa merusak mata di sini. FF gak ada. Coba kalau ML MOBA analog. Oke, ini loadingnya lama ini. Tuh IndiHome cacat seperti biasa. Atau ini servernya ini saya gak tahu mana yang cacat. Tapi ya gak ada ini. Buat orang awam sih auto kurang cocok Linux ini tuh karena apa itu, buat orang yang bertergantungan sama game, sama Microsoft Office, sama Adobe itu masih susah banget buat pindah ke Linux karena itu gak ada di Linux. Oke, ini loading terus nih, cacat koneksinya. Oke, ini banyak kategori lainnya. Ada kategori game nggak? Kita lihat ini game apa aja yang ada di sini. Ini paling isinya game-game open source, game yang floss ya. Minecraft sih non floss sebenarnya, tapi ada Minecraft di sini. Sebenarnya saya penasaran sama Minecraft. Ini Minecraft yang asli bukan? Kita coba install. Saya nggak tahu ini Java atau Bedrock Java sih harusnya. Dan kita masukin passwordnya. Oke. Udah sih, paling ada sebagian emulator nih, misalnya emulator GBA ini. Tapi kalau game-game yang sering dimainin orang kayak ML, FF itu gak ada di sini. Ini isinya game floss semua. Tapi ini Anton Wibowo jarang yang ngepromosiin game floss ini. Kayaknya saya baru sadar ini main test bukan Minecraft. Ini saya salah download kayaknya. Tapi tenang, kalau bisa emang Minecraft. Oke, kita coba dulu aja ini. Ini Minecraft. Wah, ini Minecraft KW ternyata. Saya kira Minecraft asli ini. Saya gak lihat namanya ini. Ini sama aja kayak orangnya. Apa itu, saya tuh kayak ngelihat tulisan pecot jadi Poco atau Vivi jadi Vivo, itu yang jualan HP KW itu. Dan sekarang saya ketipu sama game KW ini, bukan HP KW ini. Kita cobain play game. Oh, bikin dulu ini ya wordnya. New, kita bikin Minecraft KW. Create, play.
Oke, ini Minecraft KW ini. Oh, lancar banget nih. Awal-awal frame drop dikit tapi lancar ini. Ini yang KW ya, ini Minecraft yang fake ini. Ini bukan Minecraft asli. Tapi mirip sih ini, soalnya dia gamenya cuman kotak-kotak gitu ya, gampang gitu buat ngeplagiatinnya juga. Jangankan yang kotak-kotak gini lah. Apa itu game MOBA kayak LOL, dan itu Dota, apa itu yang grafiknya lebih kompleks aja diplagiatin sama Muntod, diplagiatin sama Mobile Legend, padahal itu lebih susah diplagiatin ya. Oke, ini tuh kreatif tapi ada nyawanya, nggak jelas ya. Namanya juga Minecraft KW. Ini game KW, game palsu ini. Ini sama kayak saya pengen beli HP Samsung malah beli Samsudin. Malah beli Smasnug. Ya, saya penasaran kalau Minecraft asli kayak gimana. Saya coba download lah Minecraft asli. Oke, saya udah login. Bukan login itu yang motor takbiran. Oke, kita pilih Debian karena Ubuntu itu, usus Ubuntu itu basisnya Debian. Oke, ini ke download berkali-kali. Yaitu kita buka foldernya, kita buka terminal di sini. Sudo dpkg-i minecraft.deb. Kita masukin passwordnya. Oke, kita install. Oke, sukses ke install. Kita cek ini ya, Minecraftnya harusnya udah muncul sekarang. Nah, ini Minecraft launcher. Oke, ini bakal download lagi ini. Dan ya kita skip dulu aja di sini. Saya nunggu lama, kalian nunggu cepat karena bakal saya potong. Oke, kita berhasil ini masang Minecraft-nya. Walaupun ada masalah dikit ini karena kayaknya ini si Ubuntu-nya ini ngebug. Nah, ini saya pakai versi terbaru pas video ini rilis 1.20.4. Nah, ini Minecraft-nya udah muncul. Kita coba full screen. Ini kalau gak salah Minecraft tuh kalau di Windows ini udah gak bisa jalan di Intel HD 3000 gara-gara OpenGL-nya udah gak support drivernya. Tapi di Linux bisa jalan. Oke, kita coba single player. Ini kalau single player bakal lebih nge-lag, bakal lebih nyiksa CPU. Jadi kemungkinan bakal nge-lag. Apalagi kita ini CPU-nya jelek banget. Kita ini di bottleneckin sama CPU-nya. Nah, ini jadi masalah tuh. Ini prosesornya clock speed-nya kecil banget, cuma 1.4 GHz. Jadi CPU-nya lemah banget ini. GPU-nya juga sama aja dan RAM-nya juga gak banyak-banyak banget. Tapi bottleneck-nya kemungkinan besar bakal di CPU, kemungkinan besarnya. Kita coba bikin ya. Game kotak-kotak. Kita coba main kreatif aja. Dan kita coba bikin world-nya. Oke, ini kayaknya bakal agak lama. Kita coba sambil cek ininya, resource-nya. Wah, ini hardtop aja gak dipasang, coba. Kita upload install hardtop. Hardtop ini tuh kayak task manager tapi versi CLI-nya. Ini ternyata gak built-in ya di Ubuntu ini. Karena emang ini distro sih buat desktop ya, bukan buat CLI. Jadi tools CLI-nya mungkin gak terlalu lengkap. Oke, kita coba cek sekarang hardtop. Oh, CPU-nya ketar-ketir nih. Kalian lihat ini CPU usage ini ketar-ketir, ini auto kerja keras nih CPU-nya. Ini kalau misalnya nge-lag brutal, saya mungkin coba pasang ini, saya bikin server Minecraft di PC saya. Itu kita coba connect ke sana. Jadi kita beban buat servernya buat nge-generate world-nya itu kita pindahin. Tapi ini nih. Parah banget nih CPU-nya nih. Ini pasti auto panas, auto overheat ini laptopnya nih. Ini auto kocar-kacir ini karena terlalu berat ini buat nge-generate world ini. Saya lihat, ini masih 31%. Jadi bener-bener harus sabar dan saya yakin ini pasti nge-lag nih. Kita coba tunggu aja ini sampai loadingnya beres. Udah, ini saya coba bikin swap. Biar swap tuh kayak extended RAM di HP yang fitur yang dibangga-banggain zaman sekarang. Yang katanya RAM 8GB jadi 16GB tuh pakai extended RAM. Di Linux tuh udah ada dari zaman Majapahit. Fitur buat ngeubah penyimpanan jadi RAM itu. Dan kita bakal coba udah ini. Oke, saya gak yakin bakal kuat ini. Ini RAM-nya ya. Mana-mana ininya. Ngelag banget.
SC dulu. Mana tadi Minecraft-nya? Ini mouse-nya jelek. Oh, ngelag banget. Coba kita lihat F3. Oh, ngelag 2 fps, 1 fps, 2 fps. Oh, ngelag banget. Serasa nonton slideshow PowerPoint. Ngelag. Kayaknya ini kalau J2 Prime ngejalanin Genshin ini kayak gini ngelag ya. Enggak sih, kayaknya bakal lebih parah kalau itu sih. Oke, kita coba close dulu aja. Saya pengen coba tambahin swap. Soalnya ini RAM-nya juga kocar-kacir nih. Penggunaan RAM-nya udah mau habis. Oke, kita close dulu. Ini nge-close pun lama. Kita coba bikin swap. Jadi kayaknya saya coba bikin server Minecraft di PC saya. Dan itu kita coba connect. Kayaknya harusnya bakal lebih lancar. Oke. Jadi buat bikin swap, karena saya agak hafal ya ini ya kodenya, kita buka browser. Harusnya sih gampang ya, tinggal copy paste kode aja. Create swap. Nah, ini tutorialnya. Ini saya tinggal copy paste aja. Bahkan saya di server beneran pun ini pakainya kok langsung copy paste kode gini. Karena saya gak hafal. Kita bikin swap berapa ya? Ini kan laptop RAM-nya 4 GB tuh. Oke, kita jadiin 32 GB lah. Kita gak usah main-main ya. Ini kita ubah RAM laptop ini jadi 32 GB kalau menurut logika pembuat HP pakai extended RAM zaman sekarang. Walaupun ini saya overdosis juga, ini swap segini gak bakal guna. Jadi udah kita ganti ininya permission swap filenya. Ini masih agak jelek, jadi saya susah copy paste pun. Paste. Nah, udah ini, jadi kita ganti permissionnya ke 600. Kalau udah, kita bikin filenya itu jadi swap. Jadi biar filenya itu siap untuk dijadikan extended RAM. Kalau udah, kita sudo swap on swap file. Ini bersifat sementara sih, kecuali kalau dimasukin ke fstab. Oke, sekarang kita cek free. Oke, swap juga. Oh ya, belum dinyalain belum. Oh, ini nggak ke copy ininya ternyata. Ini susah sih, mouse-nya jelek. Pantas saja belum kita paste swap on. Juga ke copy lagi dicacat. Ini saya kesel nih, mouse goib klik. Mouse goib klik. Nah, ini HP saya jatuh lagi. Jadi kita paste. Nah, sekarang benar ke copy. Nah, kita cek free. Nah, kita lihat sekarang itu laptopnya ada RAM 4 GB dan RAM 32 GB nih. Untuk swapnya kan, kita cek di hardtop. Nah, ini RAM swapnya jadi 32 GB. Jadi ini udah punya extended RAM 32 GB nih ya. Seperti HP zaman malah lebih banyak, gak ada. Setahu saya HP zaman sekarang belum ada yang extended RAM-nya 32 GB. Tapi ini udah ngelebihin HP yang pakai extended RAM ini. Udah dipantatin semua itu HP extended RAM. Nah, sekarang selanjutnya saya bakal coba bikin server Minecraft dulu di PC saya. Oke, ini udah muncul Mojang, tapi bukan dari Karawang. Mojang itu asal Swedia, bukan asal Karawang. Apalagi Cibaduyut ya, bukan lah. Oke, saya udah bikin servernya. Jadi saya bisa langsung connect ke 253. Jadi kita langsung connect ke server buatan saya. Ini lokal sih servernya. Dan fungsinya ini cuma buat ini aja, ngurangin beban. Oke, maaf tadi kalau suaranya jelek banget. Saya lupa mic-nya terlalu jauh tadi. Oke, ini udah jalan nih Minecraft di servernya, dan kalian lihat ini udah kayak langit dan bumi ya. Aduh nih, udah jauh lebih lancar kalau kita pindahin si Minecraft ini ke server. Jadi ini karena bottleneck-nya itu di CPU-nya, dugaan saya bener. Jadi CPU-nya ini kocar-kacir kalau dia ngeproses ininya world-nya, generasi dunianya. Jadi itu saya pindahin ke PC saya, dan sekarang laptop ini tuh cuma ngerender grafiknya aja kurang lebih, karena datanya udah ada di servernya. Dan sekarang ini jauh lebih lancar setelah salah satu bottleneck-nya dihilangkan.
Jadi kalau kalian suka main Minecraft yang server, ini masih bisa kalian modal laptop i3 generasi 2 yang versi clock speed-nya lemah syahwat yang cuma 1.4 GHz ini masih bisa. Jadi ini tuh sebenarnya prosesor seri M ya, i3 2000, saya lupa angkanya, nggak hafal M. Tapi ini tuh versi TDP 17 watt. Nah, di kepala 3 di Gen 3 itu yang TDP-nya di bawah 15 watt itu bukan di bawah 15 watt sih, yang pas 15 watt itu jadinya seri U belakangnya. Tapi di Gen 2 ini tuh belum ada seri U. Jadi ini sebenarnya seri U tapi tulisannya M karena belum ada seri U. Dan clock speed-nya itu bener-bener lemah banget sih. Dan tadi kerasa banget gitu pas nge-lag banget pas awal-awal. Oh ya, ini saya lupa. Saya gak full screen, sedangkan tadi full screen. Kita coba full screen. Dan full screen pun masih lancar ini. Ini kalian lihat, ini full screen. Kita coba F3. 25 fps, 21, 26. Aduh, jatuh. Waduh, saya tenggelam. Kalian lihat ini. Oh, ini apalagi di dalam sini ini, wah, tembus 40 bahkan. Oh, ini masih lumayan gacor ini performanya. Padahal ini cuma pakai grafik integrated ini. Pakai HD 3000, kalian lihat sendiri di pojok itu, di pojok kanan tuh. Ini pakai iGPU, ini pakai GPU integrated Intel generasi kedua ini. Dan ini saya kaget loh, ini versi terbaru dan saya belum pasang Optifine ini. Kalau misalnya dikasih Optifine ini bisa lebih lancar lagi ini. Dan performa Minecraft tuh masih gacor loh. Saya kaget ini. Kalau buat main server berarti ini masih gacor harusnya performanya. Kalian bisa buat mabar Minecraft ini modal i3 Gen 2 ini. Saya kaget loh, ini game gak nambah berat, ini masih lancar. Wah, ini ada pohon warna pink ini. Apa lupa saya namanya, ini pohon Jepangan ini. Kalau nggak salah ada custom ROM yang pakai nama ini juga, nama pohon ini. Oh, ini ada babi ini nih, haram ini. Bentar lagi mau Ramadan, ini ada babi ini, kita harus bunuh dulu babinya karena ini haram. Bentar, secara tidak langsung sih kita ini tangan udah najis gara-gara nyentuh babi ya, bener. Ada air gak? Ya, ini saya najis soalnya bekas megang babi ini. Saya harus mensucikan diri dulu dari bekas gak sengaja nyentuh babi. Oke, ini gak ada air ini. Tapi kok gak salah, wah enggak ya, kok gak salah es tuh dipecahin bisa jadi air, tapi yang ini nggak bisa. Atau saya terlalu lama gak main Minecraft jadi gak tahu tuh. Ya, ini lancar nih. Saya kaget loh. i3 Gen 2 ini masih lancar nih main beginian. Ini versi terbaru juga. Saya shock ini, kayak anak Jepangan yang gak tahu GTO. Kayak udahan lah. Kita udah tesnya. Kita close dan kita bakal lanjut cek lagi fitur-fitur yang ada di Ubuntu ini. Oke, selanjutnya itu kita sampai discover, display configuration, ini buat konfigurasi layar. Ini saya colok ke HDMI, cuman nggak muncul ya yang HDMI-nya. Oh, ada di belakangnya. Dan selanjutnya emoji selector, ini buat milih emoji. Kita coba cari emoji ini. Malas. Ada malas ini, topi malas. Itu buat nyari emoji kalau misalnya buat ngirim soalnya nggak semudah di HP. Ini hotop ngapain masuk ke sini? Ada gparted ini buat partisi, Gwenview ini image viewer. Dari namanya udah jelas, K3B apa ini grup teknologi di Facebook. Oh, ini buat ngeburning, buat ngebakar CD. Siapa coba yang masih mainan CD sekarang? Sekarang udah pada pindah ke flashdisk dan ke streaming, udah jarang yang pakai CD. Jadi alat-alat burning gini udah gak kepake. Ini notepad KW udah, ini Calc ini tuh kalkulator. Ya, ini kalkulator. Ya pakai nanya lah. Kalian tahu lah kalkulator kayak gimana fungsinya.
Jangan bilang gak bisa pakai kalkulator juga, selain gak bisa pakai jam analog. Itu ini ada aplikasi lainnya, aplikasi bawaan Linux sih ini sebenarnya banyaknya. Nah itu ini ada Microsoft Office, tapi ini tuh bukan beneran Microsoft Office. Ini tuh cuman Microsoft Office Online. Jadi kalau kalian buka ini, misalnya salah satu kalian buka PowerPoint, ini tuh bakal muncul website di dalam aplikasi sama. Oh enggak, ternyata ini cuman shortcut aja. Bukan website dalam aplikasi, malah ini tuh bener-bener cuman shortcut aja. Cuman shortcut buat ke Microsoft Office Online. Jadi gak ada aplikasinya sama sekali. Nah itu kalau yang aplikasi Office yang ada di aplikasinya itu ada Only Office. Nah cuman kalau Only Office ini bukan Microsoft Office, cuman tampilannya mirip ini. Ini tuh salah satu alternatif Microsoft Office di Linux. Ini lama banget loadingnya. Nah, kita bisa bikin presentasi di sini. Ini tampilannya ini mirip. Kalau misalnya orang awam yang nggak terlalu fokus pasti bakal auto ngira ini PowerPoint beneran, padahal bukan. Kalian bisa bikin di sini misalnya 2024. Kita bikin slide baru. Oh ya, kita buka lagi yang emoji tadi. Nah, yang emoji tadi kita cari gambar kepiting. Oh ya, lupa pakai bahasa Inggris. Aduh, gak support emoji ternyata. Apa saja yang akan terjadi? Akan ada kejadian di Jalan Tuku Umar nomor 20, kok gak salah tuh, saya gak hafal. Akan ada yang meninggal. Ada lagu kangen band Cinta Sampai Mati DJ Remix. Ada kepiting joget. Jadi ini hal yang bakal terjadi di 18 Maret 2024. Saya bikin presentasi tentang 18 Maret. Oke, 18 Maret ya. 18 Maret 2024. Dan sekarang ini tanggal 7 Maret, udah 8 ya. Kita udah ganti hari ini, saya kemalaman ini nge-recordnya. Oke, jadi kita bisa bikin presentasi di sini, bisa pakai Office lah. Walaupun bukan yang Microsoft, tapi 90% fungsinya ada di Only Office. Jadi buat awam yang agak-agak bego lah pasti auto ketipu kalau ini tuh Windows, padahal ini aslinya Linux. Itu ini alat bawaan, ada Steam juga di sini. Email, ini VLC buat nonton video. Udah sih, paling itu aja sih aplikasinya. Kayaknya kita udah lihat hampir semuanya aplikasi yang ada di sini. Jadi gimana ini? Ubuntu ini. Apakah rekomen? Jelas tidak. Karena Ubuntu ini tuh pernah ngelakuin dosa besar, dimana server mereka tuh bodoh banget ya. Jadi database MySQL mereka tuh passwordnya dimasukin di ISO-nya, dimana semua orang yang bisa ngedump itu kredensialnya bisa ngeakses itu ya database-nya, dan database-nya bocor 20.000 usernya. Selain itu sebenarnya Ubuntu ini tuh aslinya tuh Linux FX, cuman kalau Linux FX tuh dia gak ada ininya, gak ada icon Microsoft-nya. Nah, Ubuntu itu aslinya Linux FX, tapi dia icon-iconnya tuh ditambah icon Windows-nya biar lebih mirip. Nah, kalau kalian lihat yang Linux FX ini kan tombol home-nya, tombol start-nya tuh beda kan, bukan tombol start Windows. Tapi yang Ubuntu ini tombol start Windows, sama icon-iconnya juga pakai icon Windows dan wallpaper Windows juga. Dan kalian lihat website-nya ini sama persis. Jadi ini Ubuntu ini tuh aslinya Linux FX, cuman ganti nama. Dan juga ini banyak pelanggaran hak ciptanya ini, kayak Muntod, kayak Mobile Legend, banyak plagiatnya. Jadi makanya itu kenapa disebut distro haram. Jadi kalian jangan download distro ini. Cukup saya aja yang nyobain. Kalau kalian pengen Linux yang tampilannya kayak Windows, ya udah download Ubuntu biasa aja. Dan itu pasangin tema Windows.
Jadi kalian kustomisasi sendiri, walaupun ya ribet dikit lah. Tapi apa itu ya kalian bisa ngerasain apa sensasi ngatur-ngatur tampilan Linuxnya dan lebih rame juga menurut saya. Dan yang pastinya lebih aman dan gak pay to win. Kan kalau ini ada yang bayar nih. Nah ini tuh pay to win ini tuh kalian harus beli ininya buat fitur ininya. Jadi ini mending skip aja. Menurut saya ini bukan distro yang bagus. Mending download Ubuntu biasa, dan itu pasang tema Windows, pasang tampilan Windows, bakal lebih bagus daripada ini. Oke, mungkin itu aja sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bye.